Shalom adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, kita akan berjumpa lagi. Selamat pagi, kita akan belajar lagi bersama-sama firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Firman Allah berkata, tetapi orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Orang biasa dipilih Allah. Kita akan belajar di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus tidak terpelajar, tidak sekolah yang tinggi, belum pernah masuk SMA, belum pernah masuk SMP, belum pernah kuliah. Tetapi Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Pekerjaan murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, ada beberapa murid-murid Tuhan Yesus yang pekerjaan mereka yaitu nelayan. Seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Filipus. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat pekerjaan seorang nelayan, setiap pagi dia ke laut, sore dia pulang membawa ikan banyak. Tetapi Tuhan memanggil mereka untuk melayani Tuhan. Sama di dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga merasa minder, merasa diri kita lemah, merasa diri kita tidak ada pengharapan. Merasa diri kita lemah, tidak kuat, tidak pintar. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang lemah ketika dia belajar, ketika dia merenungkan firman Allah, bersekutu sama Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa. Sama seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka seorang nelayan, tapi ketika mereka dipakai oleh Tuhan, dipakai dengan luar biasa. Salah satunya Petrus ketika dia berkhotbah, 3.000 jiwa dimenangkan. Itu semua kuasa Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Begitu juga adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kalau ada kerinduan kepada kita, walaupun kita contohnya tidak pintar, ada banyak orang-orang yang pintar, tetapi suatu saat Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang yang pintar. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan minder. Di saat kita terus belajar, terus memperbarui diri kita, pasti Tuhan akan menolong dan memberkati setiap kita. Kita akan meminta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepintaran kepada kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang biasa dipilih Allah dalam hal apa? Yang pertama, kesetiaan murid-muridnya. Firman Allah berkata, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga di dalam perkara-perkara besar. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, walaupun hanya mereka nelayan, mereka setia untuk mencari ikan. Sama juga di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, apapun yang diberikan di sekolah, tugas di sekolah, harus dengan setia kita kerjakan dengan baik, dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita, supaya nilai kita baik, supaya nilai kita memuaskan. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada ketekunan dan ada kesungguh-sungguhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu Tuhan melihat hati. Firman Allah berkata 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika kita ada niat kita, hati kita untuk melakukan segala sesuatu, pasti Tuhan akan menyertai setiap kita. Ada banyak orang melihat bahwa orang yang pintar itu saja yang dipakai, orang yang tidak pintar tidak dipakai. Tetapi ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, di mata Tuhan hanya satu, tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sama-sama Tuhan memberikan telinga, mata, kuping, semua segalanya Tuhan berikan. Tetapi intinya, apakah kita mau belajar
Apakah kita mau memperbaharui kehidupan kita? Kan di situ ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu kerendahan hati. Firman Allah berkata, Amsal pasal 18 ayat yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang dipilih oleh Allah harus ada kerendahan hati di dalam kehidupannya. Kerendahan hati memang berat. Mungkin ada teman-teman kita yang menjengkelkan, ada teman-teman kita yang membuat kita marah, tapi kita harus memiliki yang namanya kesabaran, memiliki yang namanya kerendahan hati. Karena ketika kita merendahkan hati kita, di situ Tuhan akan menolong kita dan memberkati setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini memancingkan semakin hari semakin di dalam Tuhan. Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Haleluya.